adalah seorang pastor bernama Thomas. Ia biasa disapa Romo Thomas. Pada suatu hari, ia mendapat berita duka sang ibunda tercinta dan sang adik tersayang mengalami kecelakaan tragis, kecelakaan lalu lintas. Dan itu membuat nyawa keduanya terenggut. Romo Thomas pun tak sekedar ratap tangis. Ia benar-benar mengalami duka yang paling dalam. Mengalami sedih yang mendalam. Wajahnya terus bermuram durja. Ia mengalami depresi dan putus asa. Ia juga marah dan kecewa pada Tuhan. Imannya goyah. Karena alasan tersebut, Romo Thomas pun memutuskan untuk meninggalkan imamatnya. Ia tidak mau jadi pastor lagi. Sontak, Romo Thomas menghadap pimpinannya. Tarik ulur terjadi. Pimpinan meminta Romo Thomas untuk mikir-mikir berkali-kali hingga harus berdoa. Semua itu dilakukan Romo Thomas. Namun pada akhirnya ia tetap kekeh. Ia bulatkan tekad untuk tinggalkan imamatnya. Oke, kata pimpinan Romo Thomas. Kamu boleh keluar, tetapi ada satu permintaan. Kamu harus jalankan satu tugas terakhir. Pimpinan memberikan tugas unik, yakni membantu Romo Rendra, seorang pastor pengusir setan alias eksorsis. Romo Rendra dan Romo Thomas pun melakukan eksorsisme terhadap seorang gadis bernama Kayla. Kayla ini adalah korban kerasukan iblis yang sangat dahsyat. Uniknya, Kayla adalah sahabat adik Romo Thomas. Kisah bermula saat Kayla selalu berantem dengan Maya, ibunya yang single mom. Apa pasal? Pasalnya, Maya, sang ibunda, punya pacar baru setelah suaminya itu atau ayah Kayla meninggal dunia. Rupanya Kayla tidak suka dengan pacar sang ibu. Ia berusaha memisahkannya, tetapi cinta Maya dan pacarnya itu begitu kuat. Kayla lalu mengambil jalan pintas. Ia tidak mengandalkan Tuhan, dan sebaliknya mengandalkan iblis. Dibantu seorang teman, Kayla main jelangkung, memanggil arwah sang ayah. Namun yang diharapkan Kayla dan temannya justru tidak tercapai. Roh sang ayah tidak pernah muncul dan sebaliknya roh jahat datang menguasai Kayla. Kayla pun kerasukan. Ibunya juga terkena imbasnya. Pertanyaan pun muncul. Apakah Romo Rendra dan Romo Thomas berhasil menyembuhkan Kayla dan Maya? Lalu apakah Romo Thomas jadi tinggalkan jubah pastornya? Ya, ini sebuah cerita film. Sekali lagi hanya sebuah film, namun konon ini dikisahkan atas dasar kisah nyata yang terjadi di Jawa Tengah. Kebetulan pengambilan gambar film ini juga terjadi di Jawa Tengah. Film ini film Indonesia. Diproduksi oleh Paragon Pictures dan Ideo Source Entertainment. Namun konon film ini diakui oleh para pembuatnya diinspirasi oleh sejumlah film lawas dari luar negeri. Film genre horor ini disutradarai oleh Bobby Prasetyo dan dibintangi oleh sejumlah pemain film ternama, di antaranya Lukman Sardi memerankan Romo Rendra dan Romo Thomas diperankan oleh Jeremy Kurnia. Pemeran lainnya adalah Astrid Tiar sebagai Maya, Lea Ciaracel sebagai Kayla, Freya Nasifa Jayawardana atau lebih dikenal sebagai Freya JKT sebagai Cila, Joshua Pandelaki sebagai Romo Robi, dan lainnya.
Film ini berdurasi 96 menit dan dikerjakan secara kolaboratif oleh Andri Cahyadi, Robert Roni, dan Vera Faridia. Film ini mulai ditayangkan hari Kamis 3 Oktober 2024 di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Film ini tidak sekedar hiburan, namun memiliki pesan iman tentang pentingnya memiliki iman yang teguh. Film ini juga memiliki pesan moral tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga, terutama antara anak dan orang tua. Pemeran Romo Thomas, yakni Jerome Kurnia, adalah seorang penganut Katolik. Kepada harian Kompas, Jerome menegaskan bahwa dirinya sangat senang dapat memainkan peran sebagai seorang Romo. Ia tidak canggung memainkan peran sebagai seorang pastor, karena sejak kecil dirinya sudah terbiasa melihat gerak-gerik Romo. Meski demikian, Jerome mengaku tetap belajar, terutama peran unik sebagai seorang pastor eksorsis. Untuk mendukung film menjadi lebih berkualitas, Jerome dan para pemain lainnya harus mengikuti lokakarya eksorsisme. Lokakarya eksorsisme yang diberikan seorang pastor. So, Anda perlu menonton film ini. Ini film yang menarik dan dapat menginspirasi Anda. And now the actual blessing itself. Et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper.